Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di Notcast Nasdem Broadcast. Tepat pada hari ini itu tanggal 1 Oktober, dimana kita peringati itu sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dan bersama saya di sini kawan-kawan, Mas siapa? Bung siapa? Bung Irul, panggil saja dengan singkat Bung Irul. Bung Irul. Dalam segmen kali ini kita akan membahas perihal soal Pancasila ya Bung ya. Siap Bung. Karena kita juga memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Di mana kemarin kita mengingat soal G30 SPKI, di mana itu menjadi sejarah traumatis bagi bangsa kita gitu ya. Oke, Bung Irul, kesibukannya apa sekarang ya? Untuk kesibukan hari ini status masih mahasiswa ya Bung ya. Semester 7 di salah satu kampus di Malang, di Universitas Tribhuwana Tunggal Dewi. Lalu juga aktif juga di beberapa organisasi kepemudaan di Lumajang khususnya, bahkan di tingkat nasional juga seperti itu. Di organisasi apa? Organisasi yang saya naungi itu Gerakan Siswa Nasional Indonesia atau bisa disingkat dengan GSNI ya. Siap. Jadi Bung Irul ini aktif di GSNI, Gerakan Siswa Nasional Indonesia. Bisa teman-teman juga bergabung di sana kan? Siap, bisa. Organisasi semua itu GSNI terbuka untuk pelajar kok semuanya. Betul sekali. Monggo kalau juga ingin mengajak penonton untuk ikut bergabung juga. Bagi untuk kawan-kawan, untuk khususnya pelajar-pelajar di Kabupaten Lumajang ya. Soalnya di Lumajang sendiri kalau belum tahu teman-teman bahwa GSNI itu sudah ada di Lumajang sejak 2017, dideklarasikan di Kelurahan Kutornon waktu itu 5 Maret 2017. Jadi hari ini kisarannya 3 tahun lah Mas Ian. Kutornon. Iya, Kutornon dulu. Rumah kameramen ya. Rumah kameramen Kutornon itu. Oke, Bung Irul. Ini kan tepat di Hari Kesaktian Pancasila. Iya, betul. Tetapi memang yang terlihat saat ini Pancasila seolah-olah sudah tidak sakti. Oh iya. Ini kan kadang dibingungkan tuh begitu. Nah, kita di sini juga pengen ngobrol-ngobrol dengan Bung Irul perihal soal Pancasila itu bagaimana begitu. Bisa nggak Bung sedikit kasih sinopsis atau sejarah singkat aja tentang bagaimana Pancasila itu sebetulnya awal-awal bagaimana pembentukannya atau apalah begitu. Ya mungkin kita bisa dimulai dari sejarah ya. Soalnya kita tahu sendiri Pancasila ini lahir juga di mana saat bahkan Pancasila terlebih dulu lahir daripada negara kita sebetulnya. Sebetulnya iya. Soalnya pada saat itu dimulai dari sidang BPUPKI di mana para petinggi Jepang waktu itu memerintahkan Soekarno dan para pahlawan lainnya untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Salah satunya dasar-dasar negara, yaitu dalam BPUPKI khususnya pada tanggal 1 Juni ya, Bung Karno menjelaskan mengenai ide-ide pokoknya yaitu 5 dasar yang hingga saat ini disebut dengan Pancasila. Sejarah singkatnya mungkin seperti itu Bung. Jadi setelah itu dan melalui beberapa revisian kata misalnya pada pasal sila 1 dalam Pancasila di mana dulu mewajibkan untuk memegang syariat Islam bagi pemeluknya, tetapi sudah diganti pada tanggal 18 Agustus. Setelah itu dirapatkan kembali dan dirubah hingga saat ini tidak akan berubah lagi karena Pancasila sudah final dan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Iya, betul. Menarik deh. Jadi Pancasila itu sudah ada sebelum Indonesia memang ya? Iya, bahkan kalau kawan-kawan sudah pernah membaca ya, pada zaman kerajaan pun kata atau kalimat Pancasila itu sudah ada Bung. Di teks-teks kuno gitu. Teks kuno khususnya di buku Kertanagama dan juga itu di buku Sutasoma ciptaan dari Empu Tantular itu sudah disebutkan bahwa Pancasila itu sudah ada. Dalam arti Bung Karno bisa juga itu menilik atau mengambil kalimat-kalimat dari para leluhur atau para tokoh-tokoh kerajaan waktu saat itu.
Berarti itu bisa dikatakan begini nggak sih? Kalau nilai Pancasila itu sebetulnya sebelum dia dijadikan Pancasila gitu, itu sudah hidup dengan masyarakat kita. Iya, yang disebut sebagai Nusantara dulu. Sepakat sekali. Bukan bangsa Indonesia tapi Nusantara mungkin dulu ya. Sepakat sekali. Karena di dalam buku tulisan Soekarno sendiri, bahkan pada pidatonya, Bung ya, kalau kawan-kawan udah tahu, Soekarno pun juga mengucapkan bahwa saya ini bukan pembuat Pancasila, tapi penemu. Pada artinya Pancasila itu sudah ada di bumi pertiwi. Lah, Bung Karno lah yang menggali itu semua dan menemukan. Pada artinya Pancasila sudah ada, Bung. Dan memang pernah Bung Karno mengatakan bahwa Pancasila ini digali dari bumi Indonesia. Iya betul, seperti itu. Aslinya otentik berarti ya. Iya memang betul. Asli dari Indonesia. Wow. Baru tahu juga ini aku. Iya, itu artinya bukan hanya sekedar kayak dirumuskan di BPPKI, bukan ya. Bukan. Artinya memang dari awal tanah Nusantara ini ada, juga nilai-nilai Pancasila sudah ada sebetulnya. Iya, betul. Karena para tokoh pahlawan pada saat itu memang merumuskan dasar negara itu, beliau-beliau itu melihat dari potensi-potensi atau esensi yang sudah ada di kebudayaan Indonesia, di keberagaman Indonesia, di yang ada di masyarakat pada saat itu. Jadi kita turut bangga ya bahwa Indonesia ini salah satu negara, bahkan tidak ada negara lain yang memiliki nilai-nilai Pancasila seperti yang ada di Indonesia. Itu sangat memperkokoh, apalagi kita tahu bahwa Indonesia ini terdiri dari banyak pulau kan, dan hingga suku, agama, dan banyaklah keberagaman lainnya. Dan kita harus bersyukur hingga hari ini Pancasila lah yang memperkuatkan kita, kebinekaan Tunggal Ika itu. Artinya memang fakta geografi misalnya yang berbeda-beda di Nusantara itu terikat dengan satu hal yang disebut sebagai Pancasila. Pancasila itu sendiri, iya betul. Oleh karena itu mungkin itu yang dikatakan kenapa Pancasila sakti kali ya? Memang sakti. Karena memang betul Bung, banyak negara-negara dunia yang memang misal Arab kan konflik terus. Tapi kita yang berbeda-beda suku, budaya, agama, bahasa bahkan. Iya betul. Itu masih tetap bisa rukun. Betul. Karena memang mungkin kultur gotong royongnya itu sudah ada dari awal mungkin ya. Iya betul. Soalnya dulu juga ada ketika Bung Karno bertemu dengan Presiden Uni Soviet pada saat itu, Bung Karno ditanya. Bung Karno bertanya dulu kepada Presiden Uni Soviet apa yang ditinggal ketika Presiden Uni Soviet itu meninggal. Saya punya beribu-ribu tentara yang kuat yang akan mempertahankan negara saya, yaitu Uni Soviet. Lalu Presiden Uni Soviet bertanya kembali ke Bung Karno, kalau Bung Karno apa yang sudah dibuat untuk Indonesia? Saya punya satu, yaitu jawabannya Pancasila. Dan terbukti kan hari ini Uni Soviet sudah pecah menjadi beberapa negara, Rusia ada, dan juga beberapa negara lainnya pun ya karena nggak ada Pancasila itu tadi, maka kita harus bersyukur sebetulnya, Bung. Wow. Kesaktiannya itu sudah terbukti dari lama. Dari itu Pancasila sangat-sangat sakti sekali. Wow. Ini memang seperti hal yang sakral begitu ya. Iya betul. Nggak bisa berkata-kata, tapi memang betul loh. Betul. Kan kalau kita berbeda-beda itu kan rawan konflik memang. Iya betul. Kalau tidak ada satu hal yang bisa menjadi sosial semen ibaratnya perekat sosial yaitu Pancasila. Wah, kita mungkin banyak menjadi negara pecahan itu. Iya betul. Negara mungkin Kalimantan jadi negara sendiri, Sulawesi sendiri, Madura sendiri, Jawa sendiri, mungkin Jawa dibagi 3, barat, timur, tengah. Betul. Bisa jadi. Soalnya kan pada saat itu pun kita masih menjadi negara kerajaan, Bung, di mana pada setiap wilayah Jawa, Sumatera memiliki raja-raja sendiri. Tetapi karena sudah menjadi bangsa Indonesia dan juga menjadi satu, yaitu dengan Pancasila, mereka mau untuk bersatu. Dan terakhir kali saya memberikan contoh kenapa kok ada Hari Kesaktian Pancasila. Kita sudah tahu ya bahwa sudah berkali-kali itu kita Indonesia digencarkan dengan pemberontakan seperti waktu itu dipimpin Kertoswiryo waktu itu kan, dari golongan kanan. Lalu juga yang kemarin kita peringati seperti
G30 PKI waktu itu kan ideologi dari Islamis yang radikal ya, saya menyebutnya yang radikal, dan juga komunisme itu mereka gagal Bung untuk menggulingkan Pancasila dari posisinya menjadi dasar negara, itu mereka gagal. Itu kedua bukti ya yang saya bisa sebutkan bahwa Pancasila itu sakti. Sakti lah. Dan Kartosuryo itu kan sahabatnya Soekarno. Sahabatnya, betul. Aku tuh pernah dengar cerita begini, Bung. Dulu pada saat akhirnya si Kartosuryo itu ditangkap, kepala pimpinan yang bertugas untuk menangkap Kartosuryo itu menelpon Bung Karno. Bung Karno, betul. Bung Karno, ini Kartosuryo sudah ditangkap, ibaratnya begitulah. Betul, iya. Ini mau diapakan? Kan mau digantung, Digantung kalau salah. Mati, iya betul. Dan pada saat itu si pimpinan itu menelpon Bung Karno. Untuk memutuskan itu dia sholat dulu, iya betul, doa dulu, nangis itu, karena sahabat sendiri pada saat masih bersama di rumah Hos Cokraminoto, kos, iya, buset, betul. Memang kala itu beliau Bung Karno ya dengan sahabatnya yaitu Kertoswiryo, bahkan sahabatnya dari kan ada 3 waktu itu Bung, ada Bung Karno, Kertoswiryo dan Semaun. Iya, ada Kertoswiryo ini bisa dikatakan golongan kanan, Semaun golongan kiri sebagai tokoh komunis waktu itu, dan Bung Karno menjadi nasionalis. Mereka ketika sudah besar memiliki nama dan ideologi masing-masing. Dan betul yang dikatakan Mas Agung barusan bahwa ketika memutuskan untuk hukuman mati untuk Kertoswiryo, beliau menangis. Bung Karno menangis betul karena teringat masa-masa ketika belajar di rumah di Peneleh Gang Pegangsaan, di Gang Peneleh berapa 7 itu, di rumahnya Hos Cokraminoto. Haji Omar Said Cokraminoto. Iya, Haji Omar Said Cokraminoto. Wah. Kalau kita ngebahas Pancasila aja dari awal aja udah dramatis sudah dramatis betul. Makanya itu sekarang kan problemnya tuh begini. Iya. Banyak gak sih anak-anak muda atau masyarakat yang mengilhami Pancasila, bahkan pejabat publik apa mereka mengilhami Pancasila? Kalau dari kita membahas ke situ mengenai konteks atau implementasi dan relevansi Pancasila hari ini, kalau dari konteks kalimat sangat relevan. Pancasila hingga hari ini, hingga sampai nanti pun Pancasila tetap relevan. Tetapi pada kenyataannya Bung ya, ketika kita melihat pada dunia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hari ini, Pancasila sedikit demi sedikit nilai-nilai Pancasila itu ya kita lihat agak pudar lah sebetulnya. Mulai terkikis ya? Iya, terkikis, betul. Ya mungkin dikarenakan beberapa faktor di mana bisa dikatakan dari sistem pembelajarannya, sistem penyampaian, bersosialisasikan nilai-nilai Pancasila hingga menempatkan Pancasila ini yang bisa dikatakan salah menurut saya, Bung. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan diperbaiki seperti itu. Artinya memang ada problem di dalam pendidikan Pancasila kita. Betul. Pantes sih. Kan kita kan ingat gak sih yang video-video di media sosial, jangan kan ngomongin Pancasila, yang pada saat ditanyain tokoh-tokoh presiden pertama Indonesia, yang anak-anak kecil, iya ingat itu. Presiden pertama Indonesia siapa? Terus ibu kita, nggak nyambung mereka nggak tahu. Ini aku mikir, ini yang salah si anak atau pendidikan di tingkat SD atau TK pada saat itu yang mendidik anak itu gitu loh. Kok sampai hal-hal yang sifatnya dasar kan? Dasar itu. Dulu di generasi kita masih sampai sekarang aku ingat itu gitu. Betul. Presiden masih ingat sampai sekarang. Ini ada masalah apa? Ini kan jadinya begini, Bung. Saya takutkan itu begini. Kita akhirnya cuman seremonial biasa, memperingati hari kesaktian Pancasila, tapi faktanya nggak ada sakti-saktinya, bahaya kan di masyarakat. Kalau lihat sejarah tadi yang Bung katakan, itu kan dramatis sekali, patut untuk dipertahankan dan diperjuangkan. Satu-satunya negara kita kan? Iya nggak ada lain. Bahkan saya dapat informasi dari kenalan saya yang beberapa ada di staf BPIP, Bung ya. Bahkan tahun-tahun ini itu ada beberapa negara, khususnya di Timur Tengah itu, Bung, studi banding ke Indonesia. Belajar. Kenapa Indonesia kok hingga saat ini itu tadi tidak pecah-pecah walaupun beda-beda pulau? Janganlah. Sebetulnya jawabannya cuma satu, karena ada Pancasila itu.
Janganlah, jangan sampai pecah-pecah. Oh iya, jangan. Kan ini kita agak sedikit melebar ya. Iya, kita tahu iya, sendiri kan banyak gerakan separatis betul. di luar Jawa, Papua, Kalimantan, Sulawesi. Itu kan berbahaya. Iya, Aceh betul. juga. Iya, betul. Tapi alhamdulillah ini ya bersyukurnya kita dengan Pancasila kita tetap bisa berdaulat menjadi sebuah negara bangsa yang besar. Iya, itulah kesaktian Pancasila hari ini yang sedang kita alami ya, mengenai berkat di dalam kemasyarakatan. Bahkan sebetulnya Pancasila ini selain menjadi dasar negara, Pancasila juga menjadi filosofi Groslah, di mana Pancasila ini apa itu filosofi Groslah biar teman-teman juga filosofi Groslah ini bisa diartikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu kita mencermati nilai-nilai atau mengacu ya pada 5 pasal nilai-nilai Pancasila itu, Bung. Soalnya di mana kalau kita mengupas satu persatu nilai Pancasila itu ada 5, itu sebetulnya bersangkutan, berurutan gitu. Saling berkaitan, betul. Jika dari 5 itu satu saja sila yang tidak ada atau dihilangkan, itu pasti kacau. Masih bisa dikatakan masih ada yang kurang, belum perfect lah seperti itu. Kenapa 5? Ya, untuk 5 ini sebetulnya kalau di dalam sejarah yang pernah saya baca itu di biografi Bung Karno. Kenapa kok tidak 5? Padahal masih ada angka ya, banyak angka ya, 1, 2, 6, 15 pun bisa sebetulnya. Cuman pernah saya baca di biografi Bung Karno ketika Bung Karno itu diasingkan di ND ya, di Pulau ND. Pada saat itu beliau duduk di tepi pantai, menghadap ke pantai di bawah pohon sukun. Itu ketika beliau memantau atau melihat lingkungan sekitar tersebut dan melihat daun sukun itu berjari 5, dan juga kalau menurut Soekarno 5 ini adalah angka sakral, Bung. 5 seperti angka sakral. Soalnya Bung Karno ini sangat kejawen sekali dan ke Hindu ya. Soalnya kan dari keturunannya beliau kan darah biru dari Hindu juga, dari Bali, dari ibunya. Maka dari itu seperti kenapa kok 5 itu kan tadi seperti Bung Karno menyebutkan seperti kan ada kalau di Jawa kan Pendowo Limo seperti itu. Pantangan limo. Iya. Bahkan pada saat tadi itu kembali lagi ya ketika di buku Sutasoma itu ada juga, Bung, yang namanya 5 pantangan menjadi seorang pemimpin. Loh, kenapa kok 5? Padahal pada saat zaman kerajaan juga loh kok pakai 5 entah ya. Aku enggak terlalu jauh ya masuk dalam pikiran Bung Karno ini kok harus memikirkan atau memilih 5 gitu kan. Tapi bisa juga, Bung, dari 5 itu kita runcingkan lagi kita menjadi peras diperas lagi menjadi Trisila ya kan. Trisila lalu peras lagi menjadi Ekasila, yaitu gotong royong sebetulnya. Seperti itu. Molimo itu kan maton, dilarang maton, maling, mabuk, apalagi itu. Nah, ini semua kameramen itu dia lakukan semua itu, tidak ada pantangan sama sekali ya kameramen. Iya, pantangan itu pun ada 5 juga. Tapi pernah kan ada isu soal Ekasila yang diklaim ini kan agenda komunis gitu. Tahu ya? Iya. Agenda komunis. Itu pendapat Bung gimana? Ya mungkin sih itu lebih ke pendapat politis ya. Soalnya itu kan hanya sebatas soal angka ya, dan juga persepsi orang, setiap orang masing-masing orang ya, Bung ya. Soalnya kan gotong royong ini kan ya juga mau tidak mau kita memang harus butuh gitu loh. Soalnya kita ini itu pertama manusia ini selain makhluk hidup individu, kita juga sosial, Bung. Artinya kita juga membutuhkan bantuan orang lain gitu dalam kehidupan sehari-hari. Makanya gotong royong misalnya kerja bakti atau di saudara-saudara kita di Sumatera itu sangat lekat sekali ketika ada salah satu tetangganya membangun rumah, tetangga kanan kiri belakang depan tuh saling membantu. Bahkan kan ada yang rumahnya dipindah bareng-barengan dipikul. Itu kan konteks yang bisa diilhami dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Yang terjadi ya secara kultural, iya betul. Tanpa kita minta. Misal di rumah ada hajatan, tiba-tiba tetangga datang semua ke dapur. Iya betul. Bantuin masak segala macam ya. Iya betul.
Itu Ya, emang belum. kultur yang mahal sih. Mahal dan bisa dikatakan lagi Bung, kita harus bersyukur atas itu semua. Negara lain belum tentu. Belum. Ada yang kalau Jawa kan ibaratnya kan sinoman gitu kan. Itu gitu-gitu kan hal-hal yang apa ya, yang sudah ada di Indonesia sendiri sebetulnya. Terkesan memang kalau di negara lain itu kayak terlalu individual. Iya, individualistis sih memang sih. Saya kan ya itu tadi tidak ada dasar atau filosofi Grosla yang dijalankan oleh mereka gitu. Tapi kita karena sudah punya filosofi Grosla yaitu Pancasila, apapun yang kita lakukan ya mengacunya ya harusnya kepada Pancasila seharusnya, dan yang diharapkan dan yang diinginkan oleh Bung Karno sebetulnya. Tetapi kita bisa menilai lah hari ini kan seperti apa kan. Nah. Apakah sudah berhasil atau tidak kan, mungkin Nah. kita bisa dengan kawan-kawan berpikir bareng kan ya, meresapi kan. Gimana nih, Gimana? kawan? Ayo gimana kan? Sebetulnya gimana Bung? Oke, sekarang kita coba kita ngebahas itu ya. Iya iya, Kan lebih ke situ. dari awal dari tadi kita kan ngomongin ya, idealnya Iya, Pancasila, ideal sih, sejarahnya dan betul. Iya, lain sebagainya. Sekarang kita ingin berefleksi lah Bung tentang bagaimana Pancasila dalam konteks kekinian. Oke. Dalam konteks kekinian ya, ibaratnya kan berarti kan Pancasila dalam hari inilah ya. Iya. Kondisi Pancasila dalam hari ini bisa dikatakan miris dan bisa dikatakan ya luar biasa. Luar biasanya itu tadi Pancasila bisa merekatkan kita semua ya. Dibilang mirisnya itu ketika bisa dilihat masih banyak atau terjadi pengeboman di tempat-tempat ibadah seperti itu. Dan juga seperti hal-hal para pejabat yang membuat suatu aturan yang memang tidak berdasarkan dengan nilai Pancasila, misalnya kan yang merugikan salah satu pihak seperti itu. Padahal kan kita tahu selain Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Iya. Membuat produk hukum selalu mengacunya titiknya itu akhirnya harus sesuai dengan nilai Pancasila. Tetapi pada kenyataannya kan hari-hari ini pejabat mungkin bisa kita rasakan kan ya, apa aturan-aturan yang memang sebetulnya tidak ada nilai-nilai Pancasilanya. Mungkin menurut mereka ada, tapi dalam kenyataan masyarakat yang merasakan tidak ada. Itu kan ada juga hal seperti itu. Sampai saya ingat itu omongan siapa? Sujiwo Tejo Oh iya betul. di salah satu stasiun TV. Oh ya. Dia kalau nggak salah ngomong gini, kita itu rame-rame ngomong tidak Pancasilais gitu kan. Terus pertanyaan saya, Pancasila itu ada nggak sih kan gitu kan? Iya, Omongannya iya, Sujiwo iya, Tejo itu iya. kan. Ada nggak sih? Nah, itu pertanyaan bagiku, aku pas denger itu juga iya ya, ada nggak sih Pancasila itu? Karena apa yang ada di dalam nilai Pancasila kok kayak seolah-olah tidak hadir gitu Iya. di tengah-tengah masyarakat. Mana yang disebut sebagai keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia? Iya betul. Mana yang disebut sebagai apa? Musyawarah, Iya, demokrasi ada. Persatuan. Wah. kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lihat sendiri COVID kemarin, di mana media sosial rame dengan isak tangis dari Iya, para betul. pedagang-pedagang kecil Iya, betul. yang disemprot, Iya, dipukulin. iya. Wah, ini mana Pancasila ini? Ya, cuman- di mana? Aku kembali ke konteks pandemi dan Pancasila ya. Kalau aku kemarin tuh alhamdulillah Bung, saya sangat berapresiasi sekali dan bersyukur sekali ketika melihat Pancasila di dalam kondisi pandemi kemarin ada Bung. Saya menemukan di mana pertama nih masyarakat mengimplementasikan nilai-nilai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, di mana umat beragama ya seluruh Indonesia dari semua agama yang sudah disahkan ya, diakui di negara kita, mereka saling berdoa Bung. Saling berdoa. Iya berdoa dalam arti di hal berdoa beribadah itu kan salah satu di mana kita meningkatkan jiwa religius kita kan. Kita meminta pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila sila 1 toh. Dan juga setelah itu aku melihat bahwa masyarakat saling gotong royong menolong sesama tetangga, misalnya ada tetangga yang karantina saling memberikan support seperti material atau seperti sembako juga, seperti itu juga ada kemarin saya lihat. Bahkan mungkin di media kawan-kawan juga melihat ketika ada
rak atau apa ya, di situ dipagar ditaruh sayur atau sembako, telur gratis, ngambil secukupnya. Itu kan juga nilai-nilai Pancasila juga sebetulnya Bung, yang hari ketika pandemi kemarin hingga saat ini masih ada. Itu yang saya apresiasi sekali. Syukurnya alhamdulillah masih ada ya. Masih ada, iya. Hidup gitu kan. Iya, betul. Tapi juga rame juga, Bung. Iya, betul. Perihal soal korupsi. Nah, ya itu. Itu kan sangat-sangat tidak adil sosial bagi seluruh masyarakat itu kan. Ya tidak ada apa ya, tidak ada keadilan sama sekali, Makanya bisa dikatakan seperti itu. Ya gimana ya Pak, bahkan ketika kita pandemi kemarin, ketika peraturan-peraturan yang dibuat seperti pembatasan PPKM itu ya kan, itu sangat merugikan masyarakat, pedagang kaki lima gitu kan. Cuman mungkin ya dilema juga sih antara ekonomi dan juga kesehatan gitu. Cuma pemerintah masih belum bisa menawarkan solusi yang tepat sekiranya kita sebagai masyarakat ini mendapatkan keadilan sosial itu tadi, Bung. Soalnya kan ketika pejabat enak nih kan, misal punya tabungan, punya gaji gitu kan, tetap loh, walaupun ada beberapa pejabat yang emang ada potongannya kan khusus untuk alokasi dana COVID ini. Tapi kan kita harus melihat bahwa masyarakat kita pun juga ada, Bung, yang misalnya nyari uang hari ini buat makan besok. Iya, pendapatan harian. Iya, lah ketika hari ini kita tidak dapat apa-apa, besok makan apa, saudara kita kan? Itu yang perlu perlu diperhitungkan, walaupun ada beberapa bantuan dari pemerintah seperti BLT gitu kan, walaupun tapi sempat kacau kan kemarin, ada juga rame-rame mengenai data double atau mengenai sasaran, tidak tetap tepat sasaran misalnya kan. Ya seperti itulah kondisi hari ini memang. Saya menangkap memang masyarakat itu ini penilaian subjektif. Iya, nggak apa. Masyarakat itu memang udah capek. Betul. Di tengah kegaduhan politik, apalagi pandemi. Iya. Mereka seperti tidak lagi percaya dengan Pancasila. Iya. Pancasila hanya mewah di dalam teks, tetapi sangat-sangat tidak mewah di dalam implementasinya. Iya. Nah itu kita pengen tahu nih sumbernya itu apa. Ya hampir mirip dengan pendapat Mas Agung ya, mengenai sudah bosan atau sudah masyarakat hari ini tuh memang lebih memfokuskan mengenai kesambungan hidup gitu loh, daripada saya memikirkan Pancasila yang dimana notabene para pejabat sendiri juga sewenang-wenang misalnya seperti itu. Masyarakat juga butuh uang, butuh makan. Nah mereka itu lebih mementingkan itu daripada lebih ke nilai-nilai Pancasilanya, Bung. Intinya saya harus hidup, walaupun saya kadang tidak mengimplementasikan Pancasila, seperti kadang kan mencuri atau menipu gitu kan. Itu kan sangat merugikan. Yang penting saya makan seperti itu, karena sudah bosan sih sebetulnya. Saya makan. Iya, penting cuan. Aduh. Hari ini tuh seperti itu sih kalau aku lihat di masyarakat ya. Soalnya kan juga ya wajar sih sebetulnya ketika misalnya bapak nih kan punya anak 2, pasti kan kepikirannya istri dan anaknya 2, nggak mungkin terlalu mikir Pancasila ini seperti apa. Lah itulah sebenarnya tugas kita, Bung, sebagai pemuda untuk meneruskan nilai-nilai luhur yang sudah dibuat atau sudah dirumuskan oleh para founding father kita. Hingga hari ini wajib lah sih menurutku aku mengajak kawan-kawan yang Lumajang ya, khususnya kalau bisa seluruh masyarakat Indonesia, cuma terkhusus Lumajang, mari kita berpancasila. Mari kita berpancasila. Iya. Tapi ada juga nih, ini aku membawa keresahan masyarakat. Oke, monggo. Ada masyarakat yang bilang begini juga kan, ini pemerintah ngomong saya Pancasila gitu kan. Pancasila harga mati, Pancasila sudah final, menyuruh rakyat itu untuk berperilaku Pancasilais. Iya. Tapi mereka tidak memberikan semacam panutan. Iya, betul. Itu faktanya mereka korupsi. Iya, betul. Mereka saling Iya. saling berkelahi lah di atas gitu kan. Iya, betul. Akhirnya masyarakat juga, aduh ngapain aku ikut-ikutan nih kalau kalian sendiri juga begitu. Iya, betul, Bung. Ada yang sampai bilang, Mas, dari awal pandemi sampai sekarang saya ini nggak dapat bansos. Gitu. Ada fakta yang bilang begitu. Iya. Masyarakat banyak loh itu. Iya, memang dalam teknisnya ya, khususnya kadang kan juga ada loh, Bung, nepotisme ya, ibaratnya kayak yang dapat nih saudara-saudara misalnya kan, ya kan, saudara-saudara. Iya, masih ada lah kebanyakan hari ini tuh. Ini kita harus tetap optimis maksudnya begitu ya. Iya.
Aslinya artinya kita begini kan, Bung. Oke lah, kita terima fakta bahwa hari ini penerapan Pancasila memang sangat-sangat kurang. Gitu kan. Tetapi sebagai generasi muda, jangan pernah kita lupakan teks asli Pancasila dan norma yang hidup di dalam Pancasila. Yang itu harus kita hidupkan di masyarakat, kan betul, begitu. Bung, betul. Cuman hari ini kan memang Pancasila itu tetap ada, Bung. Logonya Garuda Pancasila dan juga 5 sila itu masih ada di setiap sekolah juga ada. Bahkan di ruang-ruangan tertentu yang formal misalnya di dinas-dinas juga masih ada. Di perempatan tugu-tugu Pancasila masih ada. Tetapi kan yang kita tanyakan kan sebetulnya esensinya nih. Pancasila nih dari sila pertama sampai kelima nih, yaitu tadi penilaian saya terkikis dan hampir-hampir mungkin ya semoga saja masih ada, selalu ada sih. Yang kita tekankan kan sebetulnya esensinya. Kalau sebatas simbol aja mah semua bisa kan, Bung. Kalau misalnya anak TK menghafal Pancasila, hafalan saja. Kadang ada juga yang nggak hafal. Ada juga yang nggak hafal. Ada Parah beberapa pejabat publik yang lupa. Iya, ada beberapa kemarin kan di media sosial kita temui ada pejabat publik yang nggak hafal Pancasila itu enggak lah. Kalau Pancasila sendiri dalam teks nggak hafal, lalu bagaimana mengimplementasikannya untuk kepentingan masyarakat bagaimana? Iya. Ya itu kan yang dipertimbangkan. Ibarat kita mau nyapa orang yang kita nggak kenal. Lah iya, itu kan bisa kita akrab kan? Ya apa ya? Ya sangat mengecewakan sih. Kalau saya sih ngejudge ya, saya menduga itu memang ada masalah di soal kurikulum pendidikan kita. Oh iya, Bung. Aku itu pernah ketemu sama anak SMA lah, Bung. Oh iya. Tahu Pancasila? Tahu gitu kan. Jawabnya tahu. Hafal mereka Pancasila. Terus saya tanya lah, ibaratnya makna-makna yang ada di dalam lambang Pancasila atau Garuda Pancasila ya. Apa itu makna bintang? Bintang itu sila keberapa? Gitu kan. Terus kapas itu sila keberapa? Beringin itu sila keberapa? Bahkan ada yang konyolnya begini. Sila kedua itu kan orang-orang nganggapnya itu kan rantai ya. Iya. Orang kan nganggapnya itu rantai, sila kedua itu. Kalau dipelajari betul itu bukan rantai, itu kalung Dayak. Jadi bulatannya itu ada yang bulat, ada yang persegi. Itu memfilosofikan tentang keterusan peradaban laki-laki dan perempuan. Tapi banyak yang nggak ngerti. Makanya aku tanya kan, kok bisa kalian nggak mengerti soal-soal semacam ini? Nggak diajarkan, Mas. Nah, artinya kan memang ada masalah. Iya. Kalau aku boleh nambahin, Bung, ya mengenai kritik kurikulum di pendidikan kita. Sebetulnya Pancasila itu bisa dimasukkan selain di kewarganegaraan, bisa dimasukkan di sejarah, Bung. Karena di sejarah pendidikan juga ada tuh pembahasan mengenai BPUPKI dan PPKI. Tetapi di pembahasan itu hanya sebatas peristiwa-peristiwa saja, tanpa membuka atau mengulas kembali nilai-nilai atau filosofi yang disebut dari Mas Agung barusan. Nah, setelah itu maka siswa atau pelajar itu akhirnya kan kayak Pancasila itu hanya di sini, tapi belum ada di hati, Bu. Betul. Masih hanya ada di pikiran mengenai logo, mengenai jumlah sayapnya berapa, kenapa ngadep ke kanan? Iya, atau ke kanan gitu kan. Hanya sebatas simbolis sebetulnya. Perisai? Iya. Intisarinya itu belum ngena lah sebetulnya. Ini paling teman-teman juga nggak tahu kenapa di perisai Pancasila di Garuda itu yang sila pertama kan bintang. Kenapa itu menjadi irisan ke semua sila? Betul. Itu mungkin nggak ada yang tahu alasannya kenapa. Mungkin kalau dimulai, aku kembali lagi, Bung, dari penempatan sila dan juga logo juga barusan ya. Pertama, kenapa ketuhanan yang Maha Esa ini ditaruh di sila pertama? Kenapa kok tidak di 2, 3 atau 5 ya kan? Cuman kalau dari saya sendiri filosofinya itu ketuhanan yang Maha Esa ini adalah Tuhan, ya kan, segala dari segalanya sesuatu yang ada di bumi ini, Bung. Jadi cikal bakal semuanya di bumi ini ya ketuhanan dari Tuhan kita kan. Makanya kita memegang teguh arti dari ketuhanan itu dan juga dari kalimatnya sendiri. Kenapa kok ketuhanan yang Maha Esa, kok bukan ketuhanan yang Islam atau hanya sebatas menyebutkan satu agama gitu kan? Karena kita tahu bahwa di Indonesia ini kan sangat beragam dan banyak sekali agama seperti itu. Dan
di keagamaan, setiap masing-masing agama, semuanya agama pasti mengajarkan mengenai kemanusiaan. Oke lah, kemanusiaan ya. Iya, kasih, empati, simpati, dan kita harus berbagi dan saling menolong tanpa menyakiti dan lain. Oke lah, sampai ke kemanusiaan. Turunlah ke sila kedua akhirnya kan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke lah, ketika dalam arti ke sila kedua ini kita harus memiliki rasa pertama tanggung jawab, menghargai hak-hak manusia atau orang lain gitu kan di sekitar kita, walaupun kita tidak kenal, walaupun kita kenal, itu kita harus saling menghargai. Setelah kita saling menghargai, itu turunlah Bung di persatuan, karena kita ketika saling menghargai, saling mengasihi, muncullah keharmonisan humanisme itu tadi. Ketika kita sudah bersatu dari beberapa manusia, kita itu bersatu ya di sila ketiga persatuan Indonesia. Lah, ketika kita sudah bersatu nih, misalnya bersatu kita analogikan satu meja nih orang 5 kan ya. Akhirnya kita membuat suatu musyawarah itu, musyawarah mufakat atau sering kita dengar dalam pelaksananya demokrasi kan ya. Nah, lalu ketika sudah berdemokrasi, apa yang kita bahas? Misalnya kan aku ngomong diimplementasikannya ya, implementasian seharusnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu tadi. Ketika sudah berdemokrasi, kita membahas apa? Yaitu membahas mengenai keadilan sosial. Bagaimana masyarakat Indonesia ini harus sama-sama sejahtera, harus sama-sama hidup dengan sejahtera dan tanpa ada ketimpangan, kemiskinan yang terjadi hari ini. Dan pada akhirnya saya menilai pejabat elit hari ini ya gagal, tidak menjalankan Pancasila itu. Ada beberapa oknum yang tidak menjalankan Pancasila itu. Aku mendengar Bung ngomong itu harmonis loh. Maksudnya kalau dipahami satu-satu itu kan. Iya, betul. Mulai dari kita bertuhanan. Bertuhan dulu humanisme dulu. Menciptakan persatuan. Terus kita kumpul membahas musyawarah. Itu kan penuh dengan kedamaian. Iya, betul. Rukun enak gitu loh. Enak sebetulnya. Enggak ada. Pancasila tidak ada berkerengan, bahkan di agama pun enggak ada. Kalau misalnya kita lihat seperti kayak di Timur Tengah mengatasnamakan agama, menjadikan salah satu agama dicap radikal dan lain itu, kalau aku mengatakan itu adalah oknum yang mengatasnamakan saja. Misalnya sebut agama mana saja, nggak ada tuh yang ada kamu harus membunuh nanti akan dapat suatu surga atau nirwana gitu kan, nggak ada. Semua harus berbuat baik, menghargai, ya humanis lah, memanusiakan manusia kalau kata Gus Dur kan. Enak loh. Iya. Kalau nggak apa ya, aduh kok sampai Jawa kumet. Nggak apa. Nggak ini loh, kayak nggak bikin marah gitu loh. Nggak ada. Iya, penjelasannya betul. juga enak gitu. Iya betul Bung. Itulah runtutannya dari sila 1 sampai 5 itu dari sumber sampai ke akhirnya itu sebenarnya tujuannya itu ya keadilan sosial itu teman. Ya kita menilai lagi lah hari ini keadilannya di mana kan ya. Ya kan tanya kan kalau ada di mana gitu loh. Berapa menit lagi kameramen? Berapa menit sudah? 45. Wah, tapi ini banyak sebetulnya yang perlu kita bicarakan, Bung. Iya, betul. Tentang Pancasila ini. Iya. Kalau misal kita kan ada sekitar 270 juta orang ya. Iya, betul. 70% memahami Pancasila kayak Bung, udah damai Indonesia ini. Insya Allah damai lah. Cuma kalau bisa ya seluruhnya ya. Jadi kalau ada marah-marah gitu kan, duduk dulu, ayo rukun, duduk dulu, ayo ngobrol, ada apa kan enak kan jadinya kan. Betul. Meskipun kita berbeda agama, budaya, tapi kita satu bangsa, warga negara Indonesia, satu bahasa. Saya kalau mengatakan tadi itu ya filosofi Grosslag itu sebetulnya adalah sebuah landasan real yang untuk membangun pikiran jernih, hati yang tenang. Jadi nggak ada dari pikiran jernih, hati yang tenang ini marah itu saling gontok-gontokan, ini nggak ada sebetulnya. Tapi ketika ada yang gontok-gontokan, saling marah, saling mencaci, itu berarti mereka belum Pancasila. Belum Pancasilais. Cuma walaupun hari ini sering ketika pada momen pemilu ada beberapa calon pejabat yang mengatasnamakan saya Pancasila, saya penyambung lidah rakyat, seperti itu kan hal-hal yang sebetulnya biasa kan. Ya itulah yang pada politik yang pada akhirnya mereka ketika udah jadi ya dipercaya masyarakat, tetapi tidak sesuai dengan apa yang yang harus dikerjakan atau mengecewakan masyarakat, yang pada akhirnya masyarakat hari ini
Iya udah wes, bosen lah dengan cara-cara seperti itu, capek Bung. Betul. Omong kosong jadinya. Ngomong kosong jadinya, kata-kata Pancasila kadang hanya dijual seperti itu aja. Itu ironis sekali sebetulnya. Ironis sekali emang. Iya ya. Oke Bung, sebetulnya banyak sekali Iya, yang kita betul, bicarakan, tetapi memang alhamdulillah bersyukur sekali bisa ngobrol asik dengan Bung Irul ini terkait dengan Pancasila tepat di hari kesaktian Pancasila. Terutama minimal lah dengan percakapan ini kita ingin mengingatkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia ini bahwa Pancasila itu masih hidup secara normal dan kita sebagai generasi muda itu ayo hidupkan kembali. Kedepannya kayak gimana? Karena kan mau nggak mau fakta demografi ke depan anak muda yang menguasai Indonesia. Iya, pasti. Golongan tua sudah mulai keot nih ibaratnya ya. Tapi kalau generasi muda kita nggak paham Pancasila, nggak mengilhami nilai-nilai Pancasila, mau jadi apa bangsa ini? Seluruh perjuangan kebangsaan kita runtuh kalau misal generasi muda tidak menyiapkan diri untuk berpancasilais ke depan, meneruskan arah bangsa kita. Iya, jadi mungkin terakhir Bu ya, saya mengingatkan untuk kawan-kawan semua, selain Pancasila menjadi dasar negara, kita harus menempatkan Pancasila itu sebagai filterisasi, Pak. Nah, sepakat. Kawan-kawan, filterisasi yang saya maksud itu adalah sebagai acuan atau benteng kita ketika kita memahami budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Kita kan hari ini kan sudah zamannya semakin maju ya, teknologi sudah kita kuasai, kita sudah dimasuki teknologi dan globalisasi juga, tetapi kalau tidak ada Pancasila di situ sangat berbahaya sekali, Bung. Betul. Sangat berbahaya. Oh, sepakat sekali saya, Bung. Sangat sepakat sekali. Betul. Menjadikan Pancasila sebagai alat filter. Iya, betul. Terhadap arus budaya luar yang masuk ke kita, agar kita tidak kehilangan identitas kita juga sebagai negara yang besar gitu. Oke, teman-teman dan Bung Irul, terima kasih atas waktunya. Siap, sama-sama. Dan semoga apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi interupsi lah untuk orang-orang yang tidak Pancasilais nanti. Saya juga tidak mengklaim saya Pancasilais, tapi saya selalu berusaha untuk menjadi seorang yang Pancasilais gitu kan. Dan saya banyak belajar dari Bung Irul di sini. Dan terima kasih sekali lagi. Sukses Bung Irul untuk GSNI-nya. Dan semoga menjadi pemuda yang meneruskan arah bangsa. Terima kasih. Terima kasih. Itu aja teman-teman Notcast Lumajang. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seluruh konten yang ada di akun YouTube itu namanya Restorasi Lumajang. Nanti bisa dilihat nanti ya, Bung. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe dan share juga ke teman-temannya juga agar konten-konten semacam ini juga menjadi berkembang di Lumajang. Menjadi pendidik. Apapun ya, salah satunya ya podcast seperti ini ya kan edukatif dan sangat inspiratif sekali, itu harus kita dukung lah. Betul sekali. Terima kasih, itu aja teman-teman ya. Dan selamat sampai jumpa kembali.